Besok ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di mata kuliah pengolahan air dan limbah ya. Mungkin di pertemuan minggu lalu, Bu Eka sudah menjelaskan ya, siapa saja tim teaching yang ada di mata kuliah ini, gitu. Ya, Bu. Dan Bu Eka menjelaskan apa lagi? Pembentukan ini Bu, kelompok sih. Pembentukan kelompok, kemudian Panitia kunjungan industri Bu. panitia kunjungan industri. Sudah, itu aja. Oke, mungkin untuk teknis apa? Panitia kelompok kunjungan industri sudah clear ya sama Bu Eka ya. Nah, kemudian di mata kuliah ini ada 4 dosen, tim teaching 4 dosen, ada Ibu, ada Pak Rusdi, Pak Endang, dan juga Bu Eka. Jadi nanti masing-masing dosen akan menjelaskan tentang limbah atau tentang pokok bahasan yang sudah kita bagi. Jadi mungkin nanti Ibu akan bahas tentang limbah cair, kemudian nanti ada Pak Endang
akan membahas tentang limbah padat, kemudian eh, eh, Pak Rusdi dan Bu Eka itu limbah gas dan limbah udara. Oke, mungkin oke, mungkin tadi ya untuk materinya sudah kita bagi, kemudian nanti pada saat perkuliahan eh, mungkin nanti akan ada tugas UTS dan UAS. Silahkan kalian melengkapi semua tugas UTS dan UAS yang diberikan oleh dosen eh, pengampunya ya. Kemudian sebelum masuk ke pengenalan mengenai limbah cair, mungkin Ibu akan eh, mengisi presensi dulu untuk hari ini dari kelas A mungkin ya. Muhammad Alfat ada, Hadir, Bu. Rizka Rotul Jana, Hadir Ibu. Citra Putri, Hadir Ibu. Risma, Hadir Bu. Nurlela, Hadir Ibu. Hairunisa, Ibu Punten ya. Muhammad Doni Fariza hadir Ibu. Nah, Ibu belum panggil ya. Hairunisa, Hadir Bu. Juaima, Hadir Bu. Nurisa. Hadir Ibu. Untuk kelas B, Glory, Hadir Ibu. tadi kelas A angkatan 2020, kalian ngambil baru atau gimana? Baru ngambil atau ngulang? Kelas A, halo. Maaf Ibu, untuk kelas A itu rata-rata angkatan 22. Dan ini baru mata kuliah pertama dalam. Oh, baru kelas A juga angkatan 2022 ya? Semuanya ya? Iya, Bu. Oke. Iya Ibu. Oke. Nggak ada yang ngulang ya. Rena Renata, Hadir Ibu. Najiha, Hadir Ibu. semester lalu ketemu Ibu nggak?
Angkatan 2022. Iya, Bu. Di Iya, Ibu. Meklu ya? PI. Meklu ya? Iya, Bu. Iya, Oke. Bu. Elin, ada? Kita lanjut ya, Hadir, Elin. Ibu. Laras, Hadir, Ibu. Adila. Adila ada? Hadir, Nggak ada. Bu. Oh, hadir, oke. Lintang, Hadir, Ibu. Kiki, Hadir, Ibu. Aprilia, Hadir, Ibu. Siti Mayang, Hadir, Ibu. Raffles, Hadir Ibu. Ratu Siti, Hadir, Ibu. Grace, Hadir, Bu. Ridho Alfariza, Dina, Hadir, Ibu. Suci, Hadir, Ibu. Ahmad Alimuddin. Nggak ada. Afsar. Alimuddin hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke, Alimuddin hadir, Afsar hadir juga. Afsar ada? Afsar hadir, Bu. Oke. Erga, Hadir, Bu. Rois, Hadir, Ibu. Noval, Hadir, Bu. Mareta, Hadir, Bu. Alia, Hadir, Ibu. Saidi, Saidi Hadir, Ibu. Muhammad, Nadira, Nadira Mayadita, Hadir, Ibu. Pramudia, Hadir, Bu. Lutfiati, Hadir, Ibu. Elisa, Hadir, Bu. Nashiwa, Hadir, Ibu. Muhammad Ariel, Hadir, Ibu. Bernard Vincent, Hadir, Bu. Fanzidni. Fanzit sakit, Bu. Sakit apa? Demam. Jadi Oh, belum bisa join Zoom. oke. Muhammad Farel, Hadir, Ibu. Sasi Kirana, Hadir, Ibu. Fajria, Hadir, Ibu. Yulistia, Hadir, Ibu. oke. Ibu masuk ke kelas C. Muhammad Rakan, ada? Hadir, Ibu. Oke, Adelia, Hadir, Ibu. Alfia, Hadir, Bu. Indah Lestari, Hadir, Bu. Ria Amelia, Hadir, Bu. Nizam, Hadir, Ibu. Dimetria, Hadir, Ibu. Sabrina, Sabrina ada? Nggak ada. Esther, Lisa, Hadir, Ibu. Nabila, Nabil Ali, Hadir, Ibu. Aptrianti, Rosita, Hadir, Bu. Putri Salma, Bu, mohon maaf, Putri Putri Salma barusan ngabarin saya terkendala jaringan, Bu. Oh, oke. Yurika, Tapi ada di room Zoom. Yurika hadir, Bu. ada di room Zoom. Yurika hadir. Ada, Ibu. Alvina, Hadir, Ibu. Tiara, Hadir, Bu. Casey, Hadir, Bu. Najwa, Hadir, Bu. Salsabila, Hadir, Bu. Attala, Hadir, Ibu. Farhan, Fadlur Hadir, Rahman, Ibu. Agnes,
Hadir, Bu. Anita, Hadir Ibu. Ahmad Faizal, Hadir Ibu. Alisa, Hadir. Nurvita, Hadir Ibu. Syahla, Hadir Ibu. Aurora, Hadir Ibu. Mila, Hadir Ibu. Faiz, Faiz Muhammad, nggak ada. Yola, Hadir, Ibu. Zafira, Hadir Bu. Eka, Hadir Bu. Alzena, Hadir Bu. Siti Halimatus Saidah, Hadir, Sadia, Bu. Hadir, Bu. Hana Humaira. Hadir, Bu. Oke, terakhir kelas D. Dwipa, Dwipadahana, nggak ada. Tri Marcella, Hadir, Ibu. Naufal, Hadir Bu. Salimatun Najma, Hadir Bu. Safa, Safarodatul Aisy, nggak ada. David Saputra, Hadir Bu. Muhammad Dafa Al-Aziz, Hadir Bu. Winda Rahayu, Hadir Bu. Muhammad Doni, Hadir Ibu. Randy Muhammad Azizi, Hadir Ibu. Aufa. Oke, terima kasih. Oke ya, mungkin kita bisa masuk ke materi hari ini tentang pengolahan air dan limbah serta karakteristik dari limbah cair. Oke, ini yang sudah Ibu jelaskan tadi bahwa di mata kuliah pengolahan air dan limbah ini ada 4 dosen pengampu yang tergabung dalam tim teaching, yaitu ada Ibu, Pak Rusdi, Pak Endang, dan juga Prof. Eka. Nah, pencemaran. Jadi secara umum pencemaran itu merupakan perubahan ya, perubahan sifat baik fisik, kimia maupun biologi yang tidak dikehendaki, baik di udara, tanah maupun di air, dan dapat menimbulkan bahaya bagi kehidupan manusia atau spesies yang berguna. Nah, ini yang disebut pencemaran. Jadi pencemaran itu kalau misalkan memang mungkin masih ada ambang batasnya ya, seperti eh, apa namanya, limbah buangan pabrik misalkan seperti apa bentuknya gas, dia kan punya punya apa namanya, punya ambang batas yang bisa ditoleransi jika memang apa mau dibuang ke udara. Tapi jika melebihi ambang batasnya maka limbah tersebut harus diolah terlebih dahulu. Begitu juga dengan limbah cair. Limbah cair itu juga sama, harus diolah agar tidak mengganggu kehidupan manusia maupun spesies-spesies yang berguna. Nah, kemudian di sini ada pengertian mengenai pencemaran air, di mana pencemaran air itu merupakan masuknya atau dimasukkannya. Jadi ada kalimat masuknya secara tidak sengaja atau dimasukkannya. Biasanya ada oknum yang tidak bertanggung jawab membuang atau membuang limbah ke dalam aliran air, misalkan sungai ya. Kemudian senyawa yang dimasukkan itu bisa berupa makhluk hidup, zat, ataupun komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia. Sehingga
kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi dan tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Nah, ini ada di PP nomor 82 tahun 2001. Nah, ini dia karena adanya kegiatan manusia tadi memasukkan atau dimasukkannya baik makhluk hidup, kemudian zat ataupun komponen lain sehingga kualitas airnya menurun. Yang awalnya misalkan kita punya beberapa karakteristik air ya yang bisa kita ukur sebagai ciri-ciri bahwa air tersebut masih layak untuk digunakan. Nah, jika air tersebut sudah dimasukkan atau air tersebut tercemar oleh makhluk hidup, zat ataupun komponen lain, maka karakteristik atau kualitasnya nanti akan berubah. Dan kalau misalkan memang sudah melebihi ambang batasnya, maka air tersebut bisa disebut dengan air tercemar. Nah, pencemaran air itu bisa meliputi pencemaran kimiawi, baik berupa bahan-bahan organik, mineral, dan juga zat-zat beracun. Kemudian bisa juga berupa pencemaran biologis yang disebabkan oleh berkembang biaknya ganggang, kemudian tumbuhan pengganggu air, dan juga mikroorganisme berbahaya. Jadi biasanya di sini yang biologis ya perkembangbiakan ganggang itu bisa jadi dari aktivitas para petani ya, yang menggunakan yang mengalir ke air sehingga bisa menyebabkan tumbuhnya atau berkembang biaknya tumbuhan ganggang. Dan kalau misalkan terjadi blooming atau pertumbuhan yang sangat besar, itu bisa mengganggu kualitas air juga. Salah satunya sinar matahari tidak dapat masuk ke dalam air. Kemudian kandungan oksigen yang dimiliki air juga akan berkurang karena banyaknya senyawa yang terdapat di dalam air tersebut. Kemudian terjadinya perubahan kualitas air secara alami atau oleh kegiatan manusia yang menyebabkan air tersebut tidak dapat dimanfaatkan atau membahayakan bagi peruntukannya seperti kesehatan manusia, industri, pertanian, maupun perikanan. Nah, jadi tadi karena kualitas airnya berubah sehingga dapat membahayakan misalkan pada saat manusia menggunakan air tersebut untuk kebutuhan sehari-hari karena memang airnya kualitasnya sudah tidak memadai atau memang sudah tercemar sehingga dapat membahayakan kesehatan manusia ya. Banyak penyakit-penyakit yang bisa ditimbulkan oleh pencemaran air. Bisa jadi juga pada saat kita memakan ikan misalkan dari sungai yang memang tercemar, kemudian kita konsumsi, misalkan si ikan itu mengandung logam misalkan, kemudian kita konsumsi otomatis logam tersebut akan pindah ke tubuh manusia gitu dan itu akan bisa menyebabkan gangguan kesehatan bagi manusia. Oke. Kita lihat sekarang sumber-sumber pencemar. Berdasarkan geometrinya, sumber pencemar itu dibagi menjadi beberapa. Di sini ada berdasarkan geometrik, kemudian berdasarkan muatan pencemarnya. Nah, kalau berdasarkan geometriknya, bisa disebut bahwa sumber pencemar itu ada yang namanya point source. Kemudian yang kedua itu sumber pencemar yang bukan titik atau non-point source. Nanti kita lihat apa sih point source dan non-point source itu. Misalkan di point source, sumber pencemar titik atau point source itu dapat diidentifikasi. Sumber berskala kecil, misalkan kebocoran bak penampung, kemudian kolam limbah atau tempat penimbunan. Nah, sementara untuk sumber pencemar bukan titik atau non-point source, itu merupakan sumber pencemar garis ataupun sumber pencemar bidang. Biasanya berskala besar, pencemaran menyebar berasal dari berbagai sumber pencemar yang lebih kecil dan tepatnya sulit diidentifikasi. Misalkan ada herbisida atau pestisida yang digunakan dalam pertanian,
kemudian nitrat yang berasal dari limbah rumah tangga, dan juga hujan asam. Jadi kalau misalkan point source ini biasanya bisa atau mudah diidentifikasi karena apa? Karena skalanya kecil. Jadi misalkan hanya terjadi pada kebocoran bak penampung, kan kita tahu kan point source-nya di mana, atau kolam limbah, atau tempat penimbunan. Misalkan ada tempat penimbunan yang bocor, atau kolam limbah yang bocor, ataupun bak penampung yang bocor. Ini akan lebih mudah diidentifikasi. Ini namanya pencemar titik atau point source. Nah, kemudian ada sumber pencemar bukan titik atau non-point source. Kalau ini biasanya sumber pencemar garis dan juga sumber pencemar bidang. Maksudnya sumber pencemar garis dan bidang itu sumbernya dari berbagai macam, kemudian dari berbagai macam titik, kemudian menjadi satu di aliran sungai ini. Ini adalah sumber pencemar non-point source. Jadi kita akan sulit mengidentifikasi sebenarnya akumulasi limbah tadi itu berasal dari mana. Karena di sini ada banyak sekali titiknya, tidak hanya satu point source, tapi non-point source, seperti itu. Kemudian berdasarkan muatan pencemarnya, ada sumber terus-menerus dan juga sumber tidak terus-menerus. Atau yang terus-menerus kita sebut continuous source, yang tidak terus-menerus disebut dengan one-time source. Kalau continuous source, itu artinya limbah itu kita alirkan secara terus-menerus ya. Limbahnya ngalir terus melalui ke aliran sungai misalkan. Tapi kalau one-time source itu hanya satu kali atau dia berkala lah, dia tidak secara kontinu. Nah, ini ada beberapa sumber air limbah yang bisa kita temui, bisa jadi berasal dari limbah pertanian, seperti yang sudah Ibu jelaskan ya, bisa berasal dari fertilizer atau pestisida yang turun ke sumber air. Kemudian ada limbah domestik, ini berasal dari limbah rumah tangga. Kemudian juga ada limbah yang asalnya dari industri atau pertambangan. Ini kita bahas satu yang pertanian. Point source-nya, misalkan yang tadi ya, point source itu kan satu poin ya, satu titik yang bisa terdeteksi. Misalkan kalau di bagian pertanian, point source-nya ada kandang hewan. Kandang hewan itu kita tahu bahwa di sini adalah tempat terjadinya pencemaran. Titiknya sudah tahu, atau tempat pemotongan hewan, atau pengolahan buah dan sayur. Tapi non-point source biasanya sediment runoff, atau fertilizer, atau pesticide runoff. Jadi karena dia tidak diketahui sumbernya dari mana, misalkan dari sedimen. Sedimen itu kan biasanya mengalir kan dari satu titik terus gitu kan. Nah, ini disebut non-point source. Fertilizer juga sama, misalkan kita punya daerah atau kawasan pertanian, kemudian mereka menggunakan fertilisasi atau fertilizer atau pestisida, kemudian setelah terbawa air, maka ini akan mengalir. Makanya disebut fertilize atau pesticide runoff. Nah, ini disebut dengan non-point source. Karena kita nggak tahu dari titik mana sih si pestisida tadi berasal gitu ya. Kemudian ada lagi limbah domestik. Limbah domestik ini point source bisa jadi dari buangan air buangan rumah tangga, kemudian sekolah, hotel, rumah sakit, dan juga pasar. Kemudian non-point source-nya yaitu air hujan daerah pemukiman yang membawa polutan ke saluran air tadi. Bukan nggak jelas nih, sulit teridentifikasinya. Polutan itu berasal dari mana? Karena merupakan aliran dari air hujan di daerah pemukiman. Pemukiman kan besar ya, sementara dia membawa polutan ke saluran air. Jadi kita tidak mudah mengidentifikasi limbah tadi berasal dari mana. Kemudian ada lagi industri pertambangan. Industri pertambangan itu point source-nya air limbah dari proses produksi dan juga air pendingin. Dan non-point source-nya
itu limpasan air hujan yang membawa polutan dari area industri. Tadi yang Ibu bilang ya, kita akan sulit mengidentifikasi karena misalkan apa namanya yang non point source ini wilayahnya kan besar ya. Kalau misalkan area industri ini wilayahnya besar. Kemudian limpasan airnya itu dari mana sih? Kita nggak bisa menentukan satu titik gitu kan. Kalau tadi yang point source itu jelas titiknya, kalau non point source itu dia karena luas ini akan lebih sulit untuk kita identifikasi. Hanya tahu bahwa sumbernya adalah limpasan air hujan. Dari bagian mana sih itu kita agak sulit untuk mengidentifikasinya. Nah, ini bisa kalian lihat point source-nya, ya point source-nya misalkan dari rumah langsung dibuang ke aliran sungai. Kita tahu point source-nya ada di sini. Atau dari industri, dari pabrik, kita tahu nih alirannya langsung ke dalam aliran sungai. Nah, yang tadi yang non point source tadi kita akan sulit karena apa? Dia mengalir misalkan dari pipeline sini ya. Kita kan tahu nih non point source berasal dari, tapi dari bagian mana itu akan sulit teridentifikasinya. Tidak mudah untuk kita identifikasi dari bagian mana gitu ya. Kemudian rural home, misalkan kita punya di sini pemukiman rumah yang padat penduduk misalkan. Kemudian limbahnya terus mengalir hingga masuk ke badan sungai. Tapi nggak tahu nih dari rumah yang mana. Kalau ini kan jelas nih. Misalkan ada satu rumah atau ini ada industri yang water treatment-nya langsung keluar ke arah aliran sungai gitu ya. Kemudian city street juga. City street ini non point source. Karena apa? Dia menghasilkan limpasan limbah dari city street tadi. Atau suburban development. Di sini juga sama. Dia memberi limpasan ke dalam aliran sungai. Jadi disebutnya non point source. Kalau point source tadi sudah jelas ya, langsung dari factory dibuang ke aliran sungai atau dari wastewater treatment atau dari rumah tangga misalkan satu yang buang dan jelas gitu. Nah, itu disebut dengan point source. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Masih jelas? Masih bisa diterima? Cukup jelas, Ibu. Jelas ya? Terima kasih. Oke. Kalau jelas mungkin bisa kita lanjut. Di sini ada jenis-jenis zat pencemar. Yang pertama kita punya radioaktif yang berasal dari industri nuklir, merupakan penghasil utama sumber pencemar radioaktif. Tipenya tergantung dari tipe reaktor dan bahan bakar yang digunakan selama proses berlangsung. Nah, kemudian ada lagi logam, biasanya ditimbulkan oleh atau ditimbulkan pada tingkat tertentu dan dapat mengganggu perairan serta dapat menurunkan kualitas air. Di sini bisa berupa aluminium, arsenik, boron, kadmium, kromium, kuprum, nikel, dan juga merkuri. Ini jenis-jenis logam yang dapat mencemari lingkungan atau aliran air. Kemudian logam-logam tersebut juga bersifat meracuni dan cenderung dapat diakumulasi oleh tubuh. Tadi yang Ibu bilang ya, misal kita konsumsi ikan dan ternyata ikan itu berasal dari sungai yang tercemar oleh logam, kemudian si logam tadi tertimbun dalam tubuh si ikan dan kemudian kita memakan ikan yang sudah terkontaminasi tadi logam, sehingga di dalam tubuh kita nanti akan terjadi penumpukan logam seperti itu. Nah, logam tadi meracuni tubuh manusia dan juga terakumulasi ya, karena kita kan tidak dapat mencerna logam ya. Ya udah jadi tertimbun di dalam tubuh dan terakumulasi di dalam tubuh manusia. Kemudian secara umum sumber pencemar itu mencakup pertambangan, limbah industri, runoff, tadi yang limpasan, kemudian limbah padat, limbah cair dari area perkotaan, kemudian ada juga limbah pertanian, pupuk, dan juga bahan bakar fosil. Kemudian
Jenis zat pencemar selanjutnya berupa nutrien, merupakan sumber pencemar potensial mencakup ion atau campuran organik termasuk nitrogen dan fosfor. Sumber pencemarnya biasanya berasal dari pertanian, peternakan, dan tanah yang terolah. Karena biasanya kalau dari pertanian itu kan petani-petani itu memberi pupuk pada tanaman gitu kan. Nah, sementara tanah yang sudah terkontaminasi oleh tadi pencemar, ya di sisi lain memang pupuk baik untuk tumbuhan kan, tapi di sisi lain pada saat si tanah itu tercemari oleh oleh ion-ion atau campuran organik tadi, ya lama-kelamaan terjadi runoff lagi, dia terjadi limpasan lagi yang akhirnya akan mengalir ke badan sungai sehingga dapat mencemari air sungai gitu ya. Kemudian ada spesies anorganik lain, misalkan magnesium, natrium, karbonat, sulfat, klorida, dan klorida. Ini sumber potensial ion mayor itu biasanya air payau yang diproduksi dengan minyak, kemudian lindian tailing tambang, kemudian penimbunan sampah, dan juga limbah cair industri. Ini biasanya menghasilkan spesial anorganik tadi berupa magnesium, natrium, karbonat, sulfat, klorida, dan juga fluorida. Kemudian ada lagi jenis zat pencemar lain berupa zat organik. Biasanya kontaminan oleh bahan organik terlalu dalam air, secara ekstrim bahan organik diolah dan digunakan. Termasuk dalam kelompok ini misalkan hidrokarbon, aromatik yang mudah larut, benzen, toluen, etilbenzen, paraksilen, dan campuran lain sering ada pada lokasi buangan limbah. Kemudian ada lagi zat yang berupa biologi. Ini bisa berupa bakteri patologis, virus, ataupun parasit. Biasanya sumbernya berasal dari manusia, hewan, dan atau limbah. Itu adalah pencemar yang berasal dari biologi. Nah, biasanya kalau kita berbicara tentang limbah cair, biasanya kita tidak terlepas dengan oksigen demand atau oksigen demand. Tadi sudah Ibu jelaskan juga bahwa pada saat kita punya banyak limbah yang kita buang ke aliran sungai, maka akan mengganggu oksigen demand yang ada di dalam air tersebut gitu ya. Apa sih dampaknya? Dampaknya bisa menghabiskan oksigen terlarut dalam air yang seharusnya dipakai oleh organisme lain. Jadi pada saat dia punya limbah berupa makhluk hidup biologi ya, baik tumbuhan atau tadi pada saat tumbuhannya dia blooming kayak ganggang atau alga blooming, nah dia akan menghabiskan oksigen sehingga organisme lain yang ada di dalam air tersebut dia akan kekurangan oksigen, akibatnya akan merusak ekosistem yang ada di air tersebut. Kemudian contoh bahan-bahan biodegradable dari kotoran hewan dan sisa tumbuhan. Kemudian sumber utamanya limbah dari pabrik pengolahan makanan, pabrik kertas, dan juga kandang ternak. Nah, ini kalau kita lihat demand of oksigennya dalam ppm pada saat 20 derajat Celcius, kualitas air bisa dikatakan bagus jika demand oksigennya ada di antara 8 sampai 9. Kemudian ada slightly polluted antara 6,7 sampai 8, kemudian moderate polluted antara 4,5 sampai 6,7, kemudian heavily dan juga ada gravely. Gravely itu kalau kandungan oksigen yang ada di dalam air itu ada di bawah 4 atau kurang dari 4. Oke, sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan? Masih jelas? Cukup jelas Ibu. Jelas ya? Oke. Selanjutnya
nutrien tumbuhan, pupuk tanaman. Jadi pupuk tanaman juga tadi sudah Ibu sebutkan bahwa dia akan berdampak terhadap pencemaran lingkungan. Misalkan pertumbuhan alga dan tanaman air lain yang tidak terkendali. Ini misalkan ada alga dan tanaman lain, apa ya, kalau zaman dulu itu ada tumbuhan yang, aduh Ibu lupa, apa enceng gondok ya, yang kalau musim panen atau apa itu banyak sekali di sungai, apa buangan dari sawah atau area pertanian. Nah, kemudian di situ ada contoh pupuk. Kalau misalkan kita gunakan pupuk, biasanya ada kandungan nitrat dan fosfat. Nah, ini akan tadi udah Ibu sebutkan ya bahwa dia akan mengalir dari limpasan yang ada di area perkebunan, kemudian untuk masuk ke dalam aliran sungai. Kemudian sumber utamanya juga selain pupuk bisa jadi dari kotoran hewan. Jadi kotoran hewan juga mengandung nitrat dan fosfat, sehingga kalau misalkan dibuang dalam aliran sungai dan kapasitasnya berlebih, maka bisa menyebabkan kerusakan si aliran sungai tadi. Nah, ini coba kita lihat ada apa ya, siklus lah ya. Kalau misalkan nutriennya load up, kalau misalkan nutriennya terlalu banyak atau excess nutrien dari fertilizer are flushed from the land into river or lakes by the rainwater. Jadi kalau misalkan kita punya kelebihan apa ya tadi fertilizer yang mengandung nutrien-nutrien, kemudian dia akan mengalir atau mengalami limpasan dan akhirnya akan masuk ke dalam badan sungai. Kemudian plant forest di sini polutannya menyebabkan aquatic plant-nya growth seperti alga, duckweed dan juga other plants. Nah, pada saat banyak polutan yang masuk, tumbuhan tadi karena nutrisi dari pertanian tadi masuk ke dalam air sungai, maka memicu pertumbuhan aquatic plant. Jadi tumbuhan-tumbuhan air itu tumbuh. Nah, yang ketiga alga blooms. Jadi terjadi blooming dari alga, kemudian oksigen is depleted, kemudian pada saat alganya blooming, preventing sunlight reaching other plants. Kemudian plants died and oxygen in the water is depleted. Nah, jadi kira-kira seperti itu pada saat si alganya tumbuh banyak menutupi badan sungai gitu ya. Kemudian yang keempat itu terjadi dekomposisi. Dead plants are broken down by bacteria. Jadi dia terjadi dekomposisi dari bakteria. Kemudian pada saat dekomposisi dia membutuhkan lebih banyak oksigen gitu ya. Sehingga air yang ada di sungai tadi, makanya kenapa oksigen demand-nya dia turun karena tadi pada saat banyak tumbuhan air yang tumbuh, kemudian pada saat dia mati membusuk, dia terjadi dekomposisi dengan bantuan si bakteria tadi itu butuh oksigen dan oksigen yang ada di dalam aliran sungai sehingga berkurang. Kemudian terjadi death of ecosystem. Jadi ada bisa menyebabkan kematian dari ekosistem yang ada di air tadi. Misalkan oxygen level reach point where no life is possible. Jadi pada saat si oksigen tadi mencapai nilai di mana tidak ada tumbuhan ataupun hewan yang dapat hidup, sehingga fish dan other organismnya die di dalam air. Nah, ini dampak dari tadi penggunaan nutrien salah satunya. Oke, selanjutnya bahan kimia organik, dampaknya melepaskan racun ke sistem akuatik, kemudian contohnya seperti minyak, bensin, plastik, pestisida, dan deterjen.
Sumber utamanya bisa berasal dari industri, pertanian, dan juga rumah tangga. Nah, sekarang kita lihat yang kimia anorganik. Dampaknya melepaskan racun ke sistem akuatik sama ya. Jadi dia karena dia memang sifatnya beracun, maka bisa berdampak pada melepaskan racun ke sistem akuatik sehingga mengganggu sistem atau ekosistem yang ada di dalam air. Contoh ada asam, basa garam, dan senyawa logam. Kemudian sumber utamanya biasanya berasal dari industri, rumah tangga, dan juga limpasan air permukaan atau surface runoff. Kebayang ya surface runoff itu ya? Kebayang nggak yang namanya surface runoff? Kebayang, Bu. Kebayang ya? Jadi misalnya menggunakan pestisida pada saat hujan turun, otomatis kan si tanah kan terkikis ya. Pada saat tanah terkikis itu membawa nutrien-nutrien yang terkandung dalam si pupuk tadi masuk ke dalam aliran sungainya itu bisa memicu pertumbuhan atau terjadi blooming dari si tumbuhan air tadi. Sehingga pada saat tumbuhan air hidup, kemudian dia sudah mati, terdekomposisi, dibantu oleh si bakteri, banyak oksigen yang keluar. Pada saat oksigennya keluar, artinya kandungan oksigen yang ada di dalam air itu semakin rendah. Pada saat air tadi tidak punya kandungan oksigen, maka mikroorganisme atau makhluk hidup yang hidup di situ akan mengalami kekurangan oksigen dan akhirnya akan mati, gitu ya. Ini untuk contoh ekosistem with low level of sediment dan juga jadi kalau misalkan dia ini salah satu tumbuhan tadi ya pada saat terdekomposisi artinya dia nanti akan membentuk sedimen di sini pada saat kalau misalkan memang kecil sedimennya dia tidak akan mengganggu ekosistem yang ada di dalam sungai tersebut. Tapi bayangkan jika sedimen tadi banyak karena masuk ke dalam aliran sungai, kemudian tumbuhan tadi mati, terdekomposisi dan menjadi sedimen. Kalau misalkan sedimennya terlalu banyak, berarti kan oksigen di sini juga sudah tidak ada ya. Pada saat oksigen sudah tidak ada, ya makhluk hidup sudah tidak bisa hidup lagi di situ. Makanya kenapa di sini sudah tidak ada kayak tumbuhan laut atau ikan di sini. Karena apa? Karena di sini sudah terkontaminasi. Nah, pengertian limbah cair tadi sudah Ibu jelaskan ya. Ada sisa suatu usaha atau kegiatan yang menuju cair. Ini ada beberapa undang-undangnya. Kemudian karakteristik air. Di sini ada karakteristik airnya bisa berupa karakteristik fisik, kemudian kimia anorganik, kimia organik, dan juga karakteristik biologi. Kenapa sih penting untuk perencanaan dan pengoperasiannya? Karena tadi untuk collecting sistemnya, kemudian untuk treatmentnya, reuse, dan juga untuk manajemennya. Ini harus sudah kita rancang dulu kalau kita mau melakukan pengolahan limbah. Kemudian kita masuk ke padatan. Jadi karakteristik fisik dari limbah tadi bisa jadi kita lihat dari kandungan padatan yang dimiliki, kemudian kekeruhan atau turbiditas, dan juga suhu yang dimiliki oleh aliran air tadi. Ini bisa kita lihat karakteristik fisiknya. Misalkan kita punya padatan dari sampel total yang diuapkan dalam oven misalkan. Di sini ada sampelnya, ada total solid, misalkan total solid, kemudian suspended solid, kemudian dissolved solid. Biasanya kalau untuk total solid, ini nilainya lebih dari 1,2 mikron.
Kemudian kalau suspended solid biasanya ada di bawah 1,2. Kemudian kalau dissolved solid biasanya padatan tersebut lolos dari kertas filter yang berukuran 1,2 mm. Nah, padatan tersuspensi yang tidak dapat diendapkan itu berupa non-settable solid dan juga settable solid. Ini settable solid itu berupa padatan tersuspensi yang dapat diendapkan, tapi kalau non-settable solid itu merupakan padatan tersuspensi yang tidak dapat diendapkan. Nah, ini kita lihat untuk total solid, jadi bisa berupa dissolved, bisa berupa colloid, dan juga bisa berupa suspended. Nanti bisa kalian lihat dari ukuran yang dimiliki oleh partikel solid tadi. Kalau dissolved, dia terlarut, itu biasanya nilainya ada di kisaran ini. Tapi kalau colloid itu biasanya kisarannya ada di daerah sini, dan juga suspended biasanya kisarannya ada di sini. Nah, kalau misalkan ukurannya antara 10,6 sampai 10,3 ini milimeter, maka bisa dihilangkan dengan proses koagulasi. Tapi kalau misalkan dia suspended, ukuran partikelnya lebih besar, ini bisa dilakukan dengan cara pengendapan. Nah, jadi pada saat kalian ingin melakukan pengolahan, kalian harus tahu dulu jenis total solidnya seperti apa, dissolved kah, colloid kah, atau suspended kah gitu ya. Atau misalkan ukurannya kalian tahu, maka kalian bisa menentukan pilihan mana yang akan kalian gunakan untuk pengolahan si total solid tadi. Apakah cukup dengan proses koagulasi, atau apakah cukup hanya dengan pengendapan, atau kita butuh lain untuk menghilangkan solid tadi dengan cara menggunakan koagulan. Oke, ada yang ditanya sampai sini? Masih jelas? Jelas, Ibu. Oke. Yang lainnya kok diam aja ya? Yang lainnya masih mantau Ibu kah? Masih, Bu. Jelas, Bu. Oh, Masih, masih. Ibu. Oke, terima kasih. Ibu. Oke. Nah, kemudian ada lagi yang karakteristik fisik biasanya menggunakan turbidity atau tingkat kekeruhan dari si cairan tadi. Biasanya dilakukan dengan seperti ini. Kita memberikan cahaya, cahayanya bisa tembus nggak ke dalam cairan tadi. Nah, itu cara singkatnya ya. Biasanya untuk menentukan turbiditasnya, kita punya light, kemudian kita masukkan ke dalam cahayanya, kita masukkan ke dalam tadi sampel yang ada gelas yang ada sampelnya. Kemudian kita lihat di sini ada pantulan cahaya enggak, atau bisa kelihatan enggak absorbance atau transmittance dari si light tadi. Gitu ya untuk turbiditas. Nah, ini juga bisa kita lihat karakteristiknya, bisa kita hitung dengan menggunakan normazin nepelometric unit atau FNU, kemudian bisa juga dengan menggunakan NTU. Nah, ini coba kita lihat turbiditasnya pada saat dia kandungannya hanya 10 ppm, maka bisa kita lihat cairannya masih jernih ya. Tapi pada saat kita naikkan konsentrasinya sampai 4000 ppm, kalian bayangkan warnanya seperti ini. Kalau misalkan udah warnanya pekat begini, kalian masukkan cahaya, kira-kira bisa tembus nggak cahayanya? Nggak kan? Nah, pada saat dia cahayanya tidak tembus itu artinya turbiditasnya sangat tinggi. Nah, sumber-sumber limbah ini ada dari kegiatan rumah tangga, kegiatan industri, kemudian rumah sakit, atau
aktivitas yang bergerak di bidang kesehatan. Kemudian ada lagi kegiatan pertanian dan peternakan, pertambangan, dan juga transportasi. Nah, sumber air limbah domestik itu dari mana aja sih? Nanti bisa kita lihat. Misalkan limbah cair domestik yang pertama itu dari tinja atau feses. Ini mengandung mikroba patogen. Kemudian ada air seni, pada umumnya mengandung nitrogen dan fosfor. Makanya kenapa biasakan untuk buang air kecil itu di toilet gitu ya, supaya apa? Supaya tidak terjadi limpasan air dari buangan air rumah tangga. Karena apa? Di air seni tadi mengandung nitrogen dan fosfor. Kalau misalkan terlalu banyak, nanti terjadi limpasan dan akan berakibat pada si aliran sungai. Kemudian grey water atau air bekas cucian dapur, mesin cuci, dan kamar mandi. Air cucian dalam rumah tangga itu berkumpul dan menyatu pada parit-parit kota, mengalir menuju parit yang lebih besar, kemudian ke sungai bercampur dengan segala macam limbah, mulai dari deterjen, busa sampo, kaporit, karbol, serta cucian bekas kotoran lainnya. Nah, ini kan yang akhirnya tadi menjadi non-point source, tapi dia kumpul banyak ke aliran sungai gitu ya. Kita nggak bisa lihat tuh dari rumah yang mana sih, misalkan busa sampo atau kaporit atau karbol, kita nggak tahu. Tapi karena dia berkumpul di aliran sungai, makanya kita bisa lihat kandungan si air sungainya tadi layak atau tidak. Masih memenuhi ambang batas atau masih di bawah ambang batas atau di atas ambang batas gitu ya. Kemudian kaporit dan larutan karbol serta deterjen merupakan racun bagi bakteri pembusuk dalam air sungai. Apabila konsentrasinya semakin tinggi, maka bahan-bahan organik sukar membusuk, sehingga menambah endapan dalam dasar parit dan parit akhirnya cepat tersumbat. Kemudian ada lagi garam anorganik, asam anorganik, senyawa organik, dan juga logam berat. Ini mungkin tadi sudah Ibu jelaskan sebagian ya. Untuk garam organik apa saja, apa jenisnya, kemudian asalnya dari mana, kemudian asam anorganik juga sumbernya dari industri misalkan, dan kandungannya itu berupa ikatan belerang. Kemudian senyawa anorganik sama juga ini biasanya berasal dari industri penyamak kulit ataupun industri cat. Kemudian ada logam berat, bisa berupa kadmium ataupun air raksa atau merkuri dan krom. Biasanya berasal dari industri pertambangan, cat, zat warna, baterai, dan penyepuhan logam. Nah, kemudian untuk mengetahui karakteristik cairan dari sifat fisiknya, bisa kita lihat dari kalau dulu waktu SD, apa sih ciri-ciri air jernih gitu ya. Tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna gitu. Karena sama lah. Ini untuk sifat fisiknya, kita lihat dulu temperaturnya. Misalkan kita pengen membuang temperatur, nanti pada saat kalian merancang pabrik gitu ya, misalkan limbah dari industri itu kalian buang ke badan sungai, berapa sih temperaturnya gitu kan? Dia mengganggu nggak habitat yang ada di dalam air sungai tadi gitu kan? Kemudian bau, berbau merupakan hasil dari terurainya gas ataupun sulfida dan juga amonia. Kemudian warna biasanya karena ada ion-ion logam, baik besi, mangan, humus, plankton tanaman air, dan juga buangan industri. Kemudian ada juga kekeruhan, adanya partikel koloid. Jadi partikel koloid itu dapat terlihat langsung. Jadi nanti kekeruhan ya, namanya kekeruhan tadi yang sudah Ibu bilang ya, misalkan dia jernih hanya 10 ppm, tapi kalau udah 4000 ppm itu warnanya akan sangat keruh ya, akan sangat keruh. Nah, kemudian padatan terlarut dan tersuspensi dapat bersifat organik dan anorganik.
Kemudian kita lihat untuk yang sifat kimia. Kalau sifat kimia biasanya kita punya COD, BOD, kemudian senyawa organik dan anorganik, kemudian pH, kemudian alkalinitas, dan juga DO. Itu untuk sifat kimianya. Ini bisa kalian baca ya. Ini untuk sifat kimia, mungkin kalian sudah jelas lah apa itu BOD, apa itu COD, kemudian hubungannya dengan pH. Kenapa pH itu bisa berpengaruh terhadap organisme yang ada di dalam air gitu ya. Kemudian alkalinitas atau basa dengan nilai lebih dari 7 dan juga oksigen terlarut. Tadi oksigen terlarut sudah Ibu jelaskan ya, sebenarnya mikroorganisme di dalam air juga butuh oksigen, tapi pada saat tumbuhan tuh banyak kalian buang ke dalam aliran sungai, maka si sungai tadi terdekomposisi sehingga oksigennya semakin berkurang. Hal ini menyebabkan senyawa populasi yang ada di dalam air tadi atau ekosistem yang ada di air tadi akan terganggu. Nah, ini untuk air tercemar. Bisa kalian lihat apa aja sih dampak yang bisa diakibatkan. Itu bisa terjadi gangguan kesehatan, banyak sekali penyakit-penyakit yang bisa disebabkan oleh adanya pencemaran lingkungan. Kemudian gangguan proses produksi, kemudian gangguan kenyamanan, gangguan estetika, sudah pasti ya estetika. Kalau misalkan kita melihat aliran airnya keruh, artinya kan estetikanya juga jelek ya. Kemudian gangguan keseimbangan ekosistem. Nih bisa kalian lihat penyebab kerusakan kualitas air sungai seperti ini pada saat di suatu daerah ibu-ibunya masih menggunakan sungai untuk mencuci, di situ menggunakan sabun, segala macam peralatan cuci ya. Nah, itu kan tadi yang sudah Ibu jelaskan ya bahwa kandungan dari sabun, sampo itu akan mengalir ke badan air dan menyebabkan kerusakan kualitas air sungai. Nih contohnya karena airnya tadi sudah tercemar ya, ini mencuci dengan air tercemar. Kemudian ada lagi pembuangan lumpur tinja secara liar. Jadi lumpur tinja dibuang secara liar ke badan sungai. Kemudian ada lagi karena misalkan airnya tidak ada, jadi menggunakan air apapun untuk masak misalkan. Kalau di gambar yang ketiga ini bisa kita lihat ibu-ibu ini membersihkan beras menggunakan air yang sudah tercemar. Atau lebih mudahnya kalau kalian jalan ke arah Pontang, biasanya akan banyak sekali kalian menemukan di saluran irigasi itu orang-orang mandi menggunakan air yang sudah terkontaminasi, kemudian mencuci, padahal itu airnya sangat, ya kalau misalnya kamu dibilang tidak layak, ya tidak layak ya. Karena warnanya juga tidak jernih gitu kan ya. Itu tapi masih digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, ini contoh lain misalkan buangan limbah dari suatu industri atau tekstil sehingga menyebabkan rusaknya aliran sungai. Kemudian belum lagi yang membuang sampah sembarangan atau membuang sampahnya ke aliran sungai. Oke, materinya habis, tapi Ibu punya tugas untuk kalian. Silakan kalian kerjakan secara individu. Nanti kalian masukkan jawabannya melalui aplikasi Sepada. Tulis dulu pertanyaannya. Sekalian nanti Ibu bikin field di aplikasi Sepadanya. 2 soal. Yang pertama, jelaskan dampak yang terjadi akibat pencemaran air dan jelaskan pula bagaimana cara menanggulangi pencemaran tersebut. Jadi kalau misalkan ada pencemaran, kira-kira menanggulanginya seperti apa? Kalau misalkan belum terjadi, supaya tidak terjadi ya.
kalau misalkan sudah terjadi, cara penanggulangannya seperti apa? Gitu. Nah, supaya lebih jelas, misalkan ada pencemaran air, supaya tidak terjadi pencemaran air itu apa yang kalian lakukan? Kemudian kalau misalkan sudah terjadi nih, apa juga yang kalian lakukan? Kemudian nomor 2, coba kalian cari ada beberapa undang-undang terkait dengan pengendalian limbah atau pencemaran lingkungan. Kalian buat undang-undang atau permen atau apa peraturan pemerintah itu nomor berapa, tahun berapa, dan isinya apa. Minimal 3. Oke, sudah ditulis. Sudah ditulis? Oke, silakan. Sudah, Ibu. Sudah? Oke, Ibu close dulu ya. Ibu close, Ibu mau bikin di Spada untuk kalian upload jawaban kalian. Sudah semua? Tulis? Sudah, Ibu. Izin Oke. bertanya, Bu, untuk Ya. deadline-nya kapan ya, Bu? Kenapa? Untuk deadline-nya kapan ya, Bu? Hari ini? Hari ini Baik, langsung Bu. dikerjakan. Ya. Bu, izin bertanya, Bu. Ini tugasnya boleh diketik apa ditulis tangan Nggak masing-masing tulis diri? tangan semuanya. Oke, baik semua. Oke. Izin bertanya kembali, Bu, untuk PPT
yang pertemuan ini udah ada di Sepada belum ya, Bu? Ibu masih baru mau masukkan ya. Kalian bikinkan untuk kalian upload jawaban tugas ya. Oke, baik, terima kasih, Bu.
Eh, untuk materi sudah Ibu upload melalui aplikasi Spada. Kemudian untuk jawaban untuk field buat jawaban kalian juga sudah Ibu siapkan di aplikasi Spada. Silakan kalian kerjakan. Ibu kasih waktu paling lambat pengumpulannya malam ini jam 22.30. Oke, mungkin cukup ya untuk pertemuan kita malam ini ya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Ada yang ditanyakan sebelum Ibu tutup atau ada yang didiskusikan terkait materi dan juga tugas? Ibu mohon maaf, Sabrina hadir Ibu. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Halo? Sudah jelas? Ibu izin bertanya, Oke, silakan, rekan. untuk perkuliahan minggu depan itu kayak digabung lagi atau sesuai jadwal lagi, Bu? Boleh kalau misalkan mau eh, mau offline silahkan nanti kita bikin 2 kelas aja ya. Kalau misalkan mau offline, nanti coba kalian atur waktunya. Kita dari 4 kelas kita bikin 2 kelas, kita ketemu secara offline. Mudah-mudahan ada ruangannya dan jadwalnya tidak bentrok dengan jadwal kuliah kalian. Gitu ya rekan ya. Baik, Ibu, terima kasih. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah jelas semuanya? Halo? Jelas, Ibu. Ibu. Jelas ya? Jelas, kalau gitu kita akhiri saja pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Silahkan kalian kerjakan dulu tugasnya. Kemudian kalian kumpul melalui aplikasi Spada. Materi juga sudah Ibu upload di sana. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Terima kasih semua ya. Sehat-sehat semuanya. Ibu close roomnya ya.